Shalom semua kepada Anda sebagai pengajar-pengajar CG. Ya, di sini saya akan membawa kita melihat satu siri yang kita akan belajar di dalam CG kita, yaitu bercakap tentang asas iman Kristen. Jadi ada beberapa bab yang akan kita belajar. Mari kita bermula dengan bab yang pertama, yaitu keselamatan dalam Kristus. Kadang-kadang kita pikir bahwa bila kita hidup dengan Tuhan ini, kita harus bergantung kepada berapa banyak Anda berbuat baik, berapa kuat Anda ikut rule yang ada, sehingga berpikir kalau kamu berbuat baik, kamu akan diterima oleh Tuhan. Kamu berbuat baik, mungkin kamu disayang oleh Tuhan, diterima masuk ke dalam kerajaan surga, menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, ini yang kita berpikir bahwa tuntutan keselamatan itu adalah berbuat baik. Tetapi apa yang kita mau lihat bahwa Alkitab telah menunjukkan sesuatu kepada kita yang lebih dalam, bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan dan bukan daripada hasil usaha manusia. Ada 3 ayat firman Tuhan yang saya ingin bawakan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Efesus 2 ayat 8 hingga yang ke-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Roma 10 ayat 9 hingga yang ke-10, ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita perhatikan 3 ayat ini, latar belakang teks yang kita akan kaji sebentar lagi. Mari kita lihat latar belakang teks firman Tuhan ini, di mana dalam Yohanes 3 ayat 16, di mana ada sesuatu perjumpaan ya Yesus dengan Nikodemus. Yesus berbicara dengan Nikodemus, di mana Nikodemus adalah seorang pemimpin orang agama Yahudi. Jadi Nikodemus ini adalah orang yang tahu banyak tentang hukum Taurat. Tetapi Nikodemus dia tidak paham sesuatu yang Yesus jelaskan kepada dia mengenai kelahiran baru. Ya, di mana ya Yesus menjelaskan bahwa manusia memerlukan kelahiran baru dan keselamatan melalui iman kepadanya. Oke, ini kita boleh perhatikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 9, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus untuk mengingatkan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia. Pada waktu itu ramai orang berpikir bahwa keselamatan itu boleh diperoleh melalui perbuatan baik dan juga melalui hukum agama. Ini yang terjadi dalam Efesus 2. Dan Roma 10 ayat 9 hingga ke 10 juga, di mana Paulus menjelaskan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan sekadar mengaku di mulut ya, tetapi percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Daripada keseluruhan ayat ini, di sini menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya melalui kasih karunia Tuhan dan bukan melalui usaha manusia. Itu semuanya anugerah yang datang daripada Tuhan. Oke, dan manusia tidak perlu untuk berusaha mencapai keselamatan dengan usaha mereka sendiri. Seperti sudah saya jelaskan untuk kita bahwa tema kita bercakap tentang keselamatan dalam Kristus. Ada 2 perkara yang saya ingin jelaskan untuk kita. Perkara yang pertama adalah keselamatan itu pemberian dan bukan upah. Kita boleh perhatikan dalam teks firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 hingga yang ke-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan
tidak menyelamatkan kita sebab kita ini sudah cukup baik, tetapi Dia menyelamatkan kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Itu sebabnya kenapa Dia harus menyelamatkan manusia, oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau keselamatan itu boleh dibeli, maka salib Kristus itu adalah sia-sia, dan salib itu tidak diperlukan oleh manusia kalau keselamatan itu boleh beli. Tetapi dalam Alkitab sudah memberi satu penjelasan bahwa keselamatan itu adalah datang daripada kasih karunia Tuhan. Tuhan memberi kita anugerah, right? Jadi ini yang kita boleh perhatikan bahwa keselamatan itu pemberian dan bukan upah yang harus kita usahakan. Itu adalah perkara yang pertama. Dan kita perhatikan perkara yang kedua. Keselamatan hanya melalui Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan tidak memberi jalan lain kepada kita melainkan Dia mengutus anaknya yang tunggal yang datang untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang percaya. Dia membawa Yesus, ya, Dia memberi Yesus kepada kita supaya kita diselamatkan. Oke, percaya di sini bukan sekadar kita tahu itu ada, tetapi kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan yang telah memberi kita keselamatan. Dia adalah Tuhan dan penyelamat kita. Oke, semua orang boleh percaya, saudara. Semua orang boleh percaya kepada Yesus, tetapi tidak semua orang mau belajar untuk taat kepada Tuhan Yesus. Artinya di sini adalah kita jangan hanya menjadi percaya, tetapi belajar untuk taat kepada Tuhan. Aplikasinya di sini adalah dalam Roma 10 ayat 9 berkata, hingga yang ke-10 berkata, ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. So ada 3 perkara di sini. Iman yang benar akan kelihatan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus mengaku Yesus sebagai Tuhan. Percaya dengan hati dan bukan sekedar mulut. Hidup yang berubah secara perlahan tetapi nyata. Ya, kita mengubah hidup kita slowly, ya, secara perlahan dan secara perlahan. Akhirnya ia akan berhasil, ya, karena satu perubahan itu bukanlah boleh berubah dengan serta-merta. Oke, hari ini saya nak berubah dan saya akan terus berubah hari ini juga. Tidak. Seharusnya dia ada satu proses untuk Anda berubah, right? Kesimpulannya di sini adalah keselamatan bukan tentang kita cukup baik, tetapi tentang Yesus yang cukup sempurna. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan dan kita hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, saudara-saudari yang saya kasih, Anda boleh bertanya 3 soalan kepada CG Anda masing-masing, oke? Dan kita mempersiapkan 3 soalan kepada mereka. Soalan yang pertama, adakah saya masih bergantung pada usaha sendiri untuk diselamatkan? Dan kedua, apakah maksud sebenar percaya kepada Yesus dalam hidup saya? Dan yang ketiga, adakah hidup saya menunjukkan bahwa saya sudah diselamatkan? Nah, Anda boleh bincang di dalam grup Anda masing-masing dengan cara bagaimanapun. Bincangkan 3 soalan ini di dalam kelompok sel Anda masing-masing. Right? So, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai tentang keselamatan, ya, keselamatan dalam Kristus. Untuk itu, jumpa Anda di next video. Tuhan Yesus memberkati.